Oke, bagi teman-teman yang belum kenal saya Eka, Head of International Office di Presiden University, sekaligus yang bertanggung jawab untuk seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program IISMA 2024 nantinya. Oke, di sini saya akan tampilkan slide yang berkaitan dengan IISMA. Bisa diulangi, Mas Rahmat? Oke, Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan LPDP. Program ini sudah berjalan hampir 3 tahun ya, dimulai sejak tahun 2021. Itu adalah IISMA pertama kalinya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, ke beberapa kampus top di dunia. Tahun 2021 PU mengirimkan 5 mahasiswa, ya alhamdulillahnya di tahun pertama kita mengirimkan 5 mahasiswa. Ada yang ke Taiwan, ada yang ke Ireland, ada yang ke Eropa bagian timur ya. Tahun 2022 kemudian ada 7 mahasiswa yang menerima IISMA ya ke kampus-kampus top dunia tentunya. Salah satunya ada Kak Lukas yang mungkin kalian pernah lihat posternya ya, ada di depan ataupun di belakang. Dia ke Hanyang University, salah satu kampus yang persaingannya cukup besar sekali. Tahun 2023, alhamdulillahnya PU menerima kenaikan kuota gitu ya untuk yang terseleksi IISMA. Ada 10 mahasiswa yang tahun ini akan dikirim ke kampus-kampus di Australia, terus ada yang ke Amerika juga, ada yang ke Ireland, ada yang ke Inggris, ada yang ke Belanda, dan juga ada yang ke Italia dan Prancis. Oke, itu sekilas untuk tentang IISMA secara umum. Dan untuk mengetahui tentang IISMA, kalian bisa search saja di Google, ketik saja IISMA atau ketik Indonesian International Student Mobility Awards, nanti dia pasti akan paling ada di atas ya untuk linknya. Nanti kalian bisa baca bagaimana requirement-nya dan bagaimana hal-hal lain yang berkaitan dengan IISMA itu sendiri. Oke, next. Nah, apa sih yang menjadi salah satu concern dari International Office agar teman-teman itu bisa lolos menjadi awardee IISMA? Salah satunya adalah English requirement. Di IISMA sendiri, itu menetapkan yang namanya minimum score. Minimum score agar bisa ikut dalam seleksi IISMA, minimal kalian punya TOEFL IBT, skornya 78, IELTS 6.0, Duolingo English Test itu 100. Jadi hanya 3 proficiency test ini saja yang bisa diterima saat ini ya. Jadi hanya bisa TOEFL IBT, IELTS, dan juga Duolingo English Test. Ingat, ini adalah skor minimum ya sebagai syarat untuk lolos administrasi. Tapi minimum itu tidak pernah cukup untuk berkompetisi. Ya, karena kalian itu berkompetisi bukan dengan teman-teman kalian di kelas, tetapi juga bersaing dengan hampir 7.000 ya mahasiswa di seluruh Indonesia yang ingin ikut program IISMA ini. Tahun 2023 kemarin itu sekitar 7.000 pendaftar ya yang mengikuti program IISMA, kemudian disaring hingga akhirnya hanya sekitar 1.200 yang diterima seluruh Indonesia. Nah, di sini saya akan
juga tampilkan suatu statistik ya. Misalkan saja ketika kita memilih host uni, misalkan saya memilih host uninya adalah ANU, Australian National University. Di ANU itu kalian nanti klik ANU-nya, ya, logonya diklik, kemudian kalian akan masuk ke suatu page sendiri, lalu kalian bisa melihat bagian statistik on intake. Nah, di bagian statistik on intake itu, kalian bisa fokus ke bagian aplikan dan juga lebih fokus ke bagian yang awardees. Nah, di sini kalian bisa lihat statistik bahwa misalkan kalau saya refer kepada tahun 2022, awardee yang diterima di ANU itu rata-rata GPA-nya itu berkisaran 3,49 sampai 3,96. Kemudian kebanyakan dari mereka menggunakan TOEFL ya, yang rentang nilainya untuk aplikannya itu 96 sampai 108. Ada juga yang pakai IELTS 6,5 sampai 8 dan juga ada yang menggunakan DET 80 sampai 160. Itu aplikannya, tapi yang diterima ternyata awardee-nya itu menggunakan skor DET-nya itu sekitaran 140 sampai 150. Nah, nanti tentunya kita akan update ya untuk data statistik tahun 2023 itu akan seperti apa. Jadi untuk sekedar tahu saja bagi teman-teman, kalian bisa melihat data statistik tahun 2022, tapi untuk lebih update lagi, sekiranya nanti ada tahun 2023, maka itulah yang menjadi referensi kalian. Oke, next. So, are you ready to be the next ISMA awardees? Here is some of the few ya. Foto dari teman-teman angkatan 2021 dan 2020 yang mewakili PU untuk menjadi ISMA awardee tahun ini. Ya, kebetulan di sini jumlahnya even ya. Sama untuk laki-laki dan perempuannya, ada 5 laki-laki dan 5 perempuan. Kami harap teman-teman yang join dari seminar ini akan menjadi juga salah satu awardee di tahun depan. Amin. Next. Next slide. So, what PU can offer to you? Ya. Jadi apa saja yang bisa kita tawarkan kepada kalian untuk menyiapkan kalian menjadi awardee? Pertama, kalian bisa melakukan konsultasi dengan International Office. Kalian bisa ke kantor International Office di A320. Nanti staff dari International Office akan membantu kalian ya mengenai informasinya seperti apa, bagaimana memilih host uni, apa yang harus dipersiapkan, itu nanti kalian bisa lakukan konsultasi. Kemudian kita dari International Office akan memprovide banyak webinar tentunya nantinya ke depan ya, throughout this year, 1 tahun sebelum ISMA itu nanti dibuka, banyak webinar yang akan digunakan yang fokus kepada information session tentunya. Lalu akan ada English preparations ya, karena English juga adalah salah satu hal yang menjadi concern untuk lolos menjadi awardee. Dan terakhir nanti akan ada program yang namanya ISMA Preparation. Yang mana ISMA Preparation ini sudah 2-3 tahun ini dilakukan, ya. Dan ini program yang sangat sistematis, di mana yang mengisi ISMA Preparation itu adalah awardee yang lolos pada periode-periode sebelumnya. Jadi kalian akan dapat exposure tentang experience saat mereka mendaftar, lalu pengalaman-pengalaman saat mereka kuliah, sehingga itu bisa menjadi inspirasi kalian dalam mempersiapkan diri, baik itu dalam hal administrasi ataupun dalam hal
pemilihan host uni nanti. Oke, next. Nah, main agenda dari pertemuan hari ini itu adalah untuk menginfokan tentang DET preparation, ya. Yang mana kalian juga sudah mendapatkan blast email dari International Office bahwa DET preparation itu adalah program yang disiapkan untuk top 150 students. Top 150 students-nya itu dipilih dari hasil bahasa Inggris saat kalian pre-uni, ya, di Agustus tahun lalu. Waktu itu kan kalian tes ya, dan kemudian hasil skornya itu dijadikan pegangan untuk memilih 150 student terbaik. Akan tetapi, kami tidak akan menggaranti 150 students yang sudah di email itu akan ikut dalam program resminya kalau teman-teman tidak mengisi form, ya, ataupun dalam form tersebut kemudian tidak bersedia. Sehingga nanti slotnya akan diberikan kepada mahasiswa lainnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengisi form, silakan untuk mengisi formnya. Kami akan tunggu hingga maksimum nanti akhir bulan Mei. Setelah itu, kami akan invite kalian ke dalam grup besar yang akan berisi mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyetujui untuk mengikuti program. Programnya akan dimulai nanti dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Programnya didesain tidak akan mengganggu kuliah kalian, ya. Jadi programnya itu tidak akan mengganggu jam kuliah. Programnya akan dilaksanakan mungkin malam, ya, ataupun weekend. Jadi tidak akan mengganggu waktu kuliah dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Nah, program ini banyak yang bertanya melalui email, apakah program ini gratis atau tidak, ya, berbayar atau tidak. Program ini 100% gratis. Ya, it is free program. Jadi silahkan dimanfaatkan programnya. Nah, walaupun ini gratis, tapi kami sangat meminta komitmen dari teman-teman untuk mengikuti semua rangkaian program ini. Karena kami ingin menjamin bahwa kalian itu dapat nantinya mencapai skor yang diharapkan untuk bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, walaupun dalam ISMA itu English proficiency-nya itu tidak hanya IELTS, terus TOEFL, tapi juga ada DET. Di sini yang kami tekankan itu adalah DET preparation-nya saja. Jadi kami tidak akan provide untuk yang IELTS preparation ataupun yang TOEFL preparation, karena DET ini menjadi salah satu tes yang menjadi paling banyak, ya, dipilih oleh kebanyakan mahasiswa karena harganya yang murah. Bandingkan saja kalau kalian mengikuti IELTS atau TOEFL IBT, itu harganya satu kali tes berkisaran 3 juta rupiah. Sedangkan kalau kalian pilihnya DET, itu harganya 700.000 rupiah. Bahkan nanti akan ada pembelian gitu ya secara masif untuk DET paket gitu ya, sehingga harganya itu akan bisa lebih murah, berkisaran sekitar 500 ribuan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tampilan ya, screenshot dari form yang kami kirimkan. Nah, di form itu kami meminta kalian menuliskan nama kalian, lalu NIM, program studi, lalu
menyatakan komitmen-komitmen yang harus kalian jalani nantinya. So, kalian akan mengikuti kelas Duolingo English Test Preparations pada semester 2023 dan 2023-1. Kemudian kalian diminta untuk mengikuti kelas DET Strategy Preparations. Lalu kalian diminta untuk mengikuti kelas ISMA Preparations. Jadi 3 hal ini berbeda ya, 1, 2, 3. Itu nanti berbeda-beda. Kemudian harapannya ya, kalian akan mencapai target minimum sebesar kurang lebih 135. Jadi lebih besar dari 135. By the end of Desember 2023. Nah, nanti ketika kalian lolos menjadi awardee, kalian juga diminta untuk komitmennya, dan ini biasanya dilakukan juga oleh kakak-kakak yang sebelumnya, itu untuk membantu persiapan adik kelasnya kembali, ya, bagi adik-adik yang ingin mengikuti ISMA tahun 2025. Nah, poin 6, nanti kalau kalian terterima, sudah diundang resmi ke dalam grup, kalian nanti diminta untuk mengunggah testimoni positif tentang ISMA Preparations melalui LinkedIn dan sosial media kalian. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum, silakan untuk formnya segera disubmit agar teman-teman bisa mengikuti program ini. Oke, next. Nah, fun fact, ini sekedar tambahan saja. Untuk sukses mengikuti ISMA, ya, ini berdasarkan data di PU. Nah, ini hanya gambaran saja ya. Jadi kalau di PU itu, yang keterima ISMA itu punya rentang skor DET antara 125 dan maksimum mahasiswa PU itu mendapatkan 150. Kemudian untuk di IELTS itu yang keterima IELTS-nya berkisar 7 sampai 8 ya. Dan kemudian untuk average-nya, DET-nya di sekitaran 135, dan IELTS-nya itu di ekuivalen 7. Dan lalu kalau kita lihat di level GPA-nya, yang diterima itu di rentang 3,64, dengan maksimum itu ada yang GPA-nya 4. Kalau di rata-rata yang keterima tahun 2022 itu sekitar 3,87 GPA-nya. Oke, next. Next. Penting. Oke, thank you. So, that's all untuk beberapa penjelasan yang berkaitan dengan DET preparations. Nantinya, kalau ada pertanyaan, kita akan buka session ya untuk 3 pertanyaannya pertama mungkin. Bisa raise hand, nanti akan dipanggil namanya dan kemudian silakan untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk 3 penanya pertama. Oke, saya absen dulu ya. Ada Aski. Oke, Aski silakan untuk menyalakan mikrofon. Oke, izin bertanya, untuk ISMA itu ada kayak negara-negara yang nggak available itu untuk bisa kayak ikut program ISMA, kayak beberapa negara di Eropa, mungkin di Eropa Timur atau beberapa negara di Asia itu yang tidak bisa kayak kita pilih gitu. Terima kasih. Oke, berkaitan dengan pertanyaan itu, jadi hanya beberapa kampus gitu ya dari seluruh dunia ini yang bisa kalian pilih. Detailnya kalian bisa ke website ISMA, kemudian kalian buka ke host uni. Ini saya kirimkan saja di kolom chat.
Kalian bisa buka di situ dan melihat kampus-kampus yang bisa kalian pilih. Ya, dari setiap kontinennya itu ada. Rata-rata memang kampusnya adalah kampus top dunia ya, yang punya ranking bagus di seluruh dunia. Jadi kampusnya bukan kampus abal-abal gitu ya. Dan ini adalah program fully funded ya dari pemerintah. Jadi kalian tidak akan mengeluarkan uang sepeser apapun kalau keterima. Tapi biasanya ada hal yang nanti sifatnya reimburse. Jadi misalkan saat kalian ngurus visa, kalian bayar dulu sendiri, baru nanti di reimburse. Oke, itu jawaban untuk ASCII. Dari penanya yang lain mungkin bisa raise hand dulu. Oke, saya ada Lodri dan kemudian Felicia. Saya mulai dari Lodri dulu ya. Silakan Lodri menyalakan mikrofonnya. Oke, sir. Izin off cam ya, sir, due to signal problem. Oke, pertanyaan saya boleh dua nggak, sir? Izin. Oke. Pertanyaan saya yang pertama tuh, apakah ketika kita ngambil DET atau Duolingo English Test ini, habis itu nanti kita pengen lagi ambil IELTS gitu. Jadi ada dua English Proficient Test untuk lebih ke kayak memperbesar kemungkinannya kita diterima. Jadi disubmitnya sekali dua. Terus yang kedua, apakah mata kuliah yang ditawarkan di ISMA itu harus align dengan jurusan kita yang sekarang atau boleh berbeda jurusan gitu dengan mata kuliah yang ditawarkan di kampus luar negeri. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Sir. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab dulu ya. Jadi ketika kalian memilih ya untuk English proficiency-nya, itu sebenarnya ada beberapa kampus yang hanya menerima IELTS, ada beberapa kampus yang hanya menerima TOEFL misalkan. Ada yang bisa menerima semuanya. Nah, nanti biasanya I/O akan menyarankan, kalian bisa lihat data statistik ya dari host uni-nya itu, aplikannya apakah yang diterima itu banyakkan yang IELTS atau tidak. Jadi kalau kalian memang prefer pakai IELTS, ya pakai IELTS aja gitu. Supaya kalian punya kompetisi yang juga sedikit. Karena kalau yang pakai di itu banyak, gitu ya. Saingan kalian cukup banyak. Nah, jadi hanya satu yang bisa disubmit. Either kalian mau pakai IELTS, gitu aja, atau mau pakai DET. Bagi teman-teman yang sudah pernah terbiasa pakai IELTS, ya kalian bisa latihan aja untuk persiapan IELTS-nya dari sekarang. Ditingkatkan lagi, ya bagi yang misalkan nilainya masih 7, ditingkatkan lagi belajar, kalian punya 1 tahun untuk persiapan, sehingga nilainya bisa 8 atau 8,5. Jadi kalau sudah nilai IELTS-nya tinggi, itu bisa milihnya banyak. Kita kompetisinya juga bisa terbuka lebih luas. Nah, akan tetapi untuk yang program yang TU persiapkan itu hanya untuk DET saja ya. Kami tidak persiapkan untuk yang IELTS ataupun yang TOEFL. Jadi kalau kalian punya preferensi untuk mengambil IELTS atau TOEFL karena sudah punya pengalaman dari hal itu, ya silahkan gitu ya untuk dilanjutkan. Lalu pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah harus inline? Jawabannya tidak. Kalian boleh mengambil mata kuliah yang tidak inline dengan prodinya. Karena nanti konversinya untuk ISMA ini akan dikonversi ke mata kuliah stream, ya, stream scholarship. Untuk kalian berarti stream mobility. Jadi untuk masalah konversi itu tidak akan menjadi masalah ke depannya. Jadi itu. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua mata kuliah di kampus itu bisa kalian ambil. Mata kuliah yang bisa diambil itu adalah mata kuliah yang tertulis di website ISMA. Jadi misalkan kalau kalian klik host uni-nya ENU misalkan, lalu kalian lihat courses yang ditawarkan. Jadi di ENU itu hanya courses-courses itu aja yang ditawarkan. Dan kalian bisa lihat kampus-kampus lain. Jadi kalian
ketika memilih host uni juga bisa melihat courses-nya. Apakah courses-nya itu menarik nggak buat kalian? Sebagai contoh saja, teman mahasiswa saya namanya Velden, dia itu dapat di Padua, Itali. Dia anak aktuaria yang sangat science-nya, matematika sekali, tapi dia di Padua itu ngambilnya psikologi. Dan itu tidak masalah. Karena memang ini konsepnya kampus merdeka, ya. Salah satu cara untuk menerapkan kampus merdeka, mahasiswa ke luar negeri bisa mengambil mata kuliah yang mereka inginkan. Ya, itu mungkin ya untuk menjawab pertanyaannya. Saya lanjutkan ke Felicia, bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, thank you for the opportunity, Sir. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, tadi kan Sirnya ada mention kalau misalnya kita ada trainingnya itu dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, sesi-sesi trainingnya itu kira-kira bakal diadakan secara online, offline, atau hybrid ya, terkadang online atau offline. Gitu aja pertanyaan saya, Sir. Thank you. Oke, untuk trainingnya nanti akan diadakan full online. Jadi kegiatannya akan diadakan full online, tidak ada yang offline. Misalkan kalau ada offline ya nanti kita akan coba pertimbangkan apakah bisa, tapi sejauh ini kegiatannya akan full online. Dan kemungkinan kegiatannya itu malam gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatannya, malam atau weekend. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut ke Lucia. Silakan menyalakan mikrofonnya. Halo, apakah suara saya jelas? Ya, saya mendengar suara Anda. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan tadi kan saya sempat bilang ya ada 80 orang yang minat ikut kelas ini. Nah, itu kelasnya kalau begitu bakal dibagi-bagi atau enggak? Dan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, konsekuensinya kalau melanggar isi surat kemarin itu apa, Sir? Dan yang ketiga, kan ada kelas-kelasnya kan, itu bakal masuk di schedule yang di PUIS nggak? Itu aja sih dengan saya. Nanti untuk kelasnya nanti akan dibagi dua ya. Jadi ini sifatnya kelas besar gitu ya. Akan ada 2 mentor yang akan mengisi untuk di preparations. Nanti dia akan diisi oleh Kak Rafli dan Kak Jonathan. Kedua mahasiswa ini adalah mahasiswa PU yang mendapatkan skor di IT 150 ya. Sejauh ini kedua orang itu yang punya skor paling tinggi di PU yang kami ketahui. Jadi mereka yang akan mentraining kalian. Tapi kelasnya kelas besar gitu ya. Kemudian untuk jadwalnya itu nanti tidak dijadwalkan via quiz. Nanti jadwalnya itu mengikuti jadwal yang disiapkan oleh mentornya masing-masing. Kalian nanti akan dibagi ke 2 kelompok, kelompoknya Kak Jonathan dan juga kelompoknya Kak Ram. Untuk konsekuensi, kami tidak bisa menyebutkan konsekuensinya apa untuk saat ini. Yang jelas sih kami hanya akan meminta komitmen dulu ya, karena ini kan program yang free gitu ya, dan kalian sudah di-invite terlebih dahulu, jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan ini, karena banyak yang ingin gitu ya, tetapi karena keterbatasan kami hanya bisa memprovide sekitar 150 mahasiswa saja. Oke? Jadi itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya buka 2 penanya lagi. Bisa raise hand. Saya mau ingatkan saja ya. Saya nggak tahu. Ini masalah klasik mahasiswa. Saat mengisi form atau mengisi data itu masalah email, kontak itu tolong diperhatikan ya, karena banyak sekali email yang kami kirimkan kemudian mental kembali, dan juga masalah ruang gitu ya di email kalian, apakah
sudah full emailnya atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Kami sangat menyayangkan email yang kami kirimkan itu harus kembali lagi pada kami gitu ya, tidak masuk ke email mahasiswa karena hal sepele seperti itu. Jadi tolong nanti teman-teman diingatkan juga kepada teman-teman yang lain. Oke, apakah tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, berarti akan saya akhiri sesi hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mengisi form, ditunggu saja untuk link ke WhatsApp grupnya ya. Dan semua nanti detailnya akan disampaikan melalui WhatsApp group. Segala komunikasi juga akan dilakukan melalui WhatsApp. Oke, itu saja dari saya. Thank you very much for your participation today. I'll see you in the next meeting. Selamat sore semuanya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.